Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di kajian rutin setiap Ahad pertama. Tema besarnya adalah kajian silsilah fitnah akhir zaman. Dan pada pagi hari ini secara khusus kita akan membahas tentang mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal. Kenapa penting diangkat tema ini? Karena saat ini banyak kaum muslimin, Pak, yang tidak peduli akan puncak fitnah yang akan datang di penghujung akhir zaman, yaitu khurujul Masihid Dajjal. Ada sebagian yang menganggap ini hanyalah mitos. Sebagian menganggap Dajjal itu tidak pernah ada. Ada juga yang berlebihan. Nah, maka kita harus mendudukan tentang fitnah Dajjal ini sebagaimana mestinya, dengan mengembalikan kepada petunjuk wahyu. Kenapa? Karena ini peristiwa gaib buat kita saat ini, betul tidak? Gaib. Nabi menceritakan, menjelaskan 14 abad setengah yang lalu. Bahkan tidak hanya beliau, semua nabi dan rasul mengingatkan umatnya akan puncak fitnah ini, Pak. Hanya saja di umat akhir zaman ini, umat Rasulullah, beliau menjelaskan dengan detail sekali. Kenapa? Karena memang fitnah ini akan keluar di umat ini. Nah, seperti apa gambarannya fitnah Al-Masihud Dajjal di antara dua kubu yang ekstrim, yang tidak percaya, yang menganggap mitos atau yang berlebihan, sehingga banyak orang-orang yang jadi a priori. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi nasihat sallallahu alaihi wasallam semua lewat sabdanya, wahai manusia, innahu lam takun fitnatun ala wajhil ardi, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dzar Allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid Dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-Dajjal. Wa ana
akhirul anbiya'i wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innaha lam takun fitnatun, sesungguhnya tidak ada fitnah ala wajhil ardi, di muka bumi ini, mundu zara'allahu dzurriyyata Adam, semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, manusia ini, a'zama, yang lebih besar, yang lebih dahsyat, min fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal. Jadi tidak ada fitnah di muka bumi ini, Pak. Fitnah di sini artinya ujian, ya, ujian keimanan. Fitnah di sini artinya ujian keimanan. Jadi tidak ada ujian yang Allah berikan kepada umat manusia di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan manusia Adam dan keturunannya itu, yang lebih besar, lebih dahsyat dari fitnah dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla, lam yab'ats nabiyyan, tidaklah mengutus seorang nabi di muka bumi ini, illa hadzara ummatahu ad-dajjal, pasti mereka mengingatkan umat akan bahaya fitnah al-masihud dajjal. Wa ana akhirul anbiya, kata Nabi yang mulia, aku ini adalah nabi yang terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian semua adalah umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum, ya, dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian, la mahalah, tidak dapat dipungkiri lagi. Artinya apa? Dajjal itu akan keluar di umat ini, ya. Hadirin sekalian, berbicara tentang fitnah dajjal, ada 3 sisi yang harus kita fahami, Pak, tentang fitnah ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dajjal sebagai oknum, sosok manusia. Nah, ini penting kita fahami. Dia makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini, dan ini puncak fitnah. Tadi sholat subuh, setelah membaca tasyahud di rakaat terakhir sebelum salam, kan dianjurkan membaca doa yang isinya meminta perlindungan kepada Allah dari 4 fitnah. Dan saya yakin semua kita hafal doa ini dan membacaannya, betul tidak? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita baca doa itu, Pak, ya, insyaallah. Kita mendengar ada kalimat al-masih ad-dajjal, itu apa maksudnya? Nah, kata-kata ad-dajjal, kalau ada al-masih di depannya, itu tidak lain dan tidak bukan oknum yang Nabi sebutkan nanti. Jadi manusia, bukan jin, bukan jin. Dia manusia min dzurriyyati Adam, yang menjadi fitnah, ujian buat kita. Apa fitnahnya, Pak? Kita bahas nanti. Yang kedua, dajjal sebagai sistem. Dajjal sebagai sistem. Ada kajian yang mendalam tentang dajjal sebagai sistem yang sekarang mencengkeram dunia.
Ini buku sudah tidak ada sekarang. 2 kali cetak itu dulu tahun 2000-an, 99 itu pernah ada Pak, dicetak bestseller langsung, tapi hanya setahun itu sudah nggak ada lagi. Bukan cuma nggak ada bukunya, bubar dengan penerbitnya. Aneh. Saya sempat punya buku itu. Di luarnya merah sampulnya Pak. 2013 atau 12 ya. Itu ada lagi Pak. Ada penerbit namanya Zahira. Dia bikin lagi. Ya. Dicetak lagi dengan lebih menarik. Bestseller. Itu sekarang tidak lagi ada. Dikonfirmasi, saya telepon, kenapa? Panjang ceritanya, kami tidak mau ngambil risiko. Saya bersyukur ketika dicetak saya masih punya juga ini gitu. Nanti ada PDF-nya. Ada yang punya buku ini tidak? Saya mau tanya, ada yang punya buku ini? Boleh angkat tangannya Pak. Judulnya Sistem Dajjal. Ini terjemah dari bahasa Inggris. Dajjal dan the Christ itu judul aslinya. Yang nulis Ahmad Thompson. Siapa dia? Seorang mu'alaf yang jadi ulama besar, jadi dai dari Inggris Pak, London di Inggris. Oh, dia itu melewati semua fase, pindah-pindah agama sampai ateis, sampai akhirnya menemukan Islam. Dan buku ini ditulis di tahun 80-an. Yang waktu itu belum seramai sekarang media memberitakan. Tapi di buku ini disebutkan seakan-akan beliau sedang meramal. Maka ketika muncul buku ini, bahwa itu beliau menuai kritik. Tapi sekarang kita yang hidup di sekarang ini Pak, membaca buku ini pasti akan menyampaikan kok bisa ya gitu. Sang penulis nulis di tahun 80-an itu menceritakan akan seperti ini, itu memang luar biasa. Dan lengkap Quran hadis. Ya. Yang beliau menyimpulkan dunia saat ini berada dalam cengkraman sistem Dajjal. Ya. Dunia secara umum Pak, saat ini berada dalam cengkraman sistem Dajjal. Apa mudahnya Pak? Sistem yang penuh dengan dusta dan kebohongan. Kenapa? Karena sang pemimpin peradaban bukan umat Islam. Siapa? Yahudi Pak, dan Nasrani. Yahudi itu kan yang paling banyak yang akan menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Nabi menyebutkan ketika Dajjal muncul keluar itu harus klop dengan kondisi zamannya gitu. Itu puncaknya itu. Ini dibahas. Kita kaji nanti insyaallah taala. Tapi pertemuan selanjutnya. Pada pagi ini fokusnya kepada ini dulu nih, Dajjal sebagai oknum dulu. Yang ketiga, Dajjal sebagai kekuatan ghaib. Apa maksudnya Pak? Jadi munculnya organisasi-organisasi bawah tanah, underground itu Pak. Tidak nampak tapi besar pengaruhnya. Ya, terutama semenjak Yahudi memimpin peradaban bumi. Kenapa? Kata para ulama, yang menutup cahaya peradaban Islam itu Yahudi. Ya, siapa? Yahudi, Pak. Kapan? Ketika mereka membubarkan sistem pemerintahan kaum muslimin yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang kita kenal kekhilafahan, yang terakhir resminya walaupun sudah lama mengarah kepada
kelemahan muslimin di era Turki Utsmani resminya dibubarkan itu oleh seorang Yahudi ya yang ngakunya muslim, namanya Mustafa Kemal yang orang umum lebih mengenal Mustafa Kemal Atatürk. Itu bukan nama dia. Atatürk itu gelar yang dia inginkan. Bahasa Turkinya apa, Pak? Bapaknya orang Turki, pendiri Turki modern gitu kan. Dia bubarkan kekhilafahan Turki Utsmani, dia dirikan negara Turki yang sekuler. Itu Mustafa Kemal. Dia orang Yahudi, Pak, dari Donama. Yahudi yang disetting dan dibuat kesan seakan-akan pahlawan, padahal dialah pengkhianat. Ya, Mustafa Kemal. Nah, muncul berbagai macam organisasi. Bubarnya Turki Utsmani itu karena organisasi yang sangat terkenal dan ada jejaknya di negeri ini, Pak. Apa namanya? Freemasonry. Ya, Freemason itu ada, Pak. Wah, ada jejaknya. Dan banyak karya ilmiah, baik berupa tesis atau disertasi ada. Kalau mau saya kasih nanti PDF-nya, asal dibaca saja ya. Iya, saya kasih bukuin juga. Kalau mau saya kasih nanti. Saya punya PDF-nya ini. Saya share ke antum saja. Jadi di-share, asal dibaca aja, Pak. Silakan baca. Untuk berikutnya nanti kita kaji. Kita akan tercengang baca buku itu. Luar biasa, ini penulis luar biasa. Kenapa? Karena dia paham. Di masa itu kan gejolak luar biasa itu. Ya. Orang-orang Yahudi itu. Inggris itu kan di belakangnya siapa, Pak? Yahudi, Pak. Keluarga Lord Rothschild itu kan Yahudi semua. Yang bikin sistem perbankan ini Yahudi semua, Pak. Inggris, Amerika itu di belakangnya siapa itu? Ya. Enggak banyak mereka, tapi luar biasa. Allah takdirkan ya. Mereka menguasai. Allah takdirkan. Nah, kalau kita runutkan ibarat puzzle, Pak, kita pasangkan itu akan menjadi utuh nanti. Kenapa? Karena Nabi sudah mengingatkan 14 abad setengah yang lalu menjelang munculnya Al-Masih Ad-Dajjal sebagai puncak fitnah akan begitu kondisinya. Ya, nah buat kita mengkaji ini, Pak, bukan untuk mengenal sekedar konspirasi, bukan. Kita menginginkan agar kita waspada dengan fitnah yang dibawanya itu saja. Betul tidak, Pak? Karena kasihan orang yang mengkaji setiap saat saja khawatir benar apa selamat atau tidak kalau ditakdirkan dia bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Apalagi orang yang tidak pernah mengkaji, tidak pernah tahu, tidak pernah persiapan. Wah, ini ngeri sekali. Ini ya, jadi muncul ada Freemasonry, Illuminati, Kabbalah dan yang lainnya. Itu mereka dibalik hancurnya peradaban Islam. Ya, mereka semua gerakan-gerakan underground dibalik hancurnya peradaban Islam sampai yang terakhir di Turki. Apa sekarang masih ada? Masih ada eksis, Pak. Tadi kita tidak tahu karena mungkin tidak di permukaan. Ya, sebagai contoh lah, tidak akan pernah naik, Pak, presiden di Amerika Serikat kecuali restu dari mereka. Jangan aneh kalau ada yang mencoba menentang, habis mereka, Pak. Siapapun, Pak. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Ya, makanya setiap orang yang naik itu presiden di Amerika saat ini ya, di zaman kita ini, Pak, mereka harus wajib mendukung Israel. Betul tidak? Kalau enggak habis, Pak. Makanya tidak mudah ya. Ini PR besar. Tetapi kita yakin bahwa akhir itu milik muslimin kemenangan. Itu saja. Itu kabar baiknya, betul tidak? Tapi sekarang kita ini sedang hidup di zaman yang tidak mudah. Ya, makanya kita harus memahami, minimal kita sampai dulu informasinya dari Nabi yang mulia ya, ilmu kepada kita tentang fitnah ini. Baik, kita fokus sekarang kepada Dajjal sebagai oknum. Hadirin sekalian, apa maksudnya? Jadi Dajjal sebagai oknum ini, Pak, dia adalah makhluk
ya, min dzurriyyati Adam. Min dzurriyyati Adam berarti manusia. Tapi tentu manusia bukan sembarang manusia. Ya. Mana hadisnya? Banyak. Hadis-hadis tentang Al-Masihud Dajjal itu mutawatir. Mutawatir, Pak. Ada yang derajatnya sahih, ada yang hasan sahih, bisa diamalkan. Harus kita yakini. Kenapa? Karena ini satu rangkaian. Hati-hati. Satu kita tolak akan berdampak kepada yang lainnya. Atau kita salah memahami fitnah ini juga berdampak kepada yang lainnya. Ini rangkaian. Jadi kalau kita menolak, tidak meyakini atau salah memahami, banyak sekali efeknya, dampaknya. Ya. Contoh. Ada sampai sekarang sebagian muslimin yang tidak meyakini Nabi Isa akan turun lagi. Betul tidak? Nah ini bahaya sekali, Pak. Kalau dia punya keyakinan Nabi Isa sudah wafat, tidak akan turun lagi, maka secara otomatis dia pun menolak munculnya Ya'juj wa Ma'juj, padahal itu disebut di Quran. Dan dia menolak juga tentang Al-Mahdi, dan dia menolak juga tentang Dajjal. Kayak satu paket, hadisnya beriringan. Atau dia menolak Dajjal itu mitos, tidak ada itu. Itu hadis yang banyak itu, Pak, di otak-atik. Akhirnya mereka bingung sendiri. Karena banyak hadis tentang hal ini. Ya. Kalau tidak meyakini Dajjal akan muncul atau salah memahami bahwa Dajjal sekedar mitos atau hanya sistem saja, tidak ada makhluknya, dia akan menolak semua nanti. Betul tidak? Ini bahaya sekali. Di sinilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan kaidah-kaidah memahami fitnah di zaman ini. Ini penting kita pahami, saudaraku. Jangan sampai ada keterputusan, Pak, ya. Kenapa? Karena sekarang saya katakan tadi, kita berada di suatu masa orang tidak peduli, Pak. Nggak peduli, Pak. Ya. Bahkan yang tidak peduli bukan hanya orang awam. Para pemberi nasihat, mubaligh, para da'i, para asatid, para ulama pun jarang yang serius memahami ini. Jarang yang mengingatkan umat. Ya. Nah, justru dalam kondisi seperti ini kita khawatir. Karena Nabi menjelaskan kepada kita, kalau kondisi sudah seperti itu, Nabi mengingatkan, la yakhrujud dajjal, Dajjal tidak akan keluar hatta yadhalan nasu an dzikrihi, sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya, Pak. Aneh. Dajjal, apa Dajjal? Atau tahu itu sekilas itu. Wa hatta tatruka al-a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Bahkan para imam di atas mimbar-mimbar pun, ini penjelasan itu para khatib Jumat biasanya gitu. Para khatib dulu kan begitu, Pak. Itu luar biasa, para khatib Jumat itu punya kedudukan tersendiri. Karena itu momentum umat Islam berkumpul kan memberikan nasihat, betul tidak? Ya. Wa hatta tatruka al-a'immatu dzikrahu 'alal manabir, sampai para imam di atas mimbar-mimbar pun sudah tidak tertarik membahas Dajjal gitu. Saya mau tanya Pak DKM, di masjid ini Al-Hidayah khutbah Jumat setahun ini kan berapa puluh kali? Ada yang membahas Dajjal Pak dalam khutbah Jumat? Ada? Saya tanya nih kan, Bapak di sini Jumatannya kan. Saya mau tanya, ada pernah mendengar khatib di sini mengingatkan umat akan Dajjal? Ada tidak, Pak? Hah? Kita setting ya. Setelah ngaji kita setting. Enggak, sebelumnya ada tidak? Ya, ada.
Coba ini dua fenomena ini kan. Ini hadis sahih loh, Pak. Manusia secara umum tidak peduli, aneh gitu. Tadi ada yang meyakini bahwa itu hanya mitos saja, atau dengan takwil yang keliru. Klubnya apa, Pak? Para khatib pun, para ulama pun tidak membahas lagi. Bahkan termakan juga tuh si ulama itu juga sebagian. Emang nggak ada bahasan lain katanya? Bukan nggak ada bahasan lain, semua kita bahas termasuk ini, betul tidak? Kita ingatkan kalau kita membahas di sistem Dajjal, Pak, wah kita akan terheran-heran karena yang kita jumpai keseharian kita ini semuanya sudah Nabi ingatkan berupa fitnahnya, Pak. Contoh, Nabi ingatkan, Pak, sebelum Dajjal sebagai puncak fitnah keluar tuh ada pendahulunya 30 ya, dajjaluna kadzabun. Tapi tidak pakai almasi. Kalau dajjal tidak ada almasi itu umum, berarti pembohong maksudnya, pendusta. Termasuk di dalamnya, Pak, Nabi sebutkan apa? Orang yang mengaku nabi. Nah, ada enggak? Orang-orang yang mengaku nabi. Ketika mereka muncul, saya mau tanya, kira-kira ada tidak pengikutnya? Ada tidak? Banyak, betul tidak? Banyak, Pak. Ya. Apalagi kata Nabi yang mulia, pemimpin yang zalim, Nabi sebutkan itu Dajjal juga, yang lebih aku takutkan gitu. Bahkan al-a'immatul mudrin, pemimpin yang menyesatkan, para pemimpin yang zalim, Nabi ingatkan. Ya. Baik, mari kita bahas bahwa Dajjal ini adalah manusia. Di dalam hadis yang terkenal namanya hadis Tamim Ad-Dari dan Al-Jassasah. Apa hadis Tamim Ad-Dari dan Al-Jassasah? Ini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan ini loh, Pak. Imam Muslim. Kita tahu bagaimana selektifnya beliau dalam menulis hadis. Panjang hadisnya. Singkatnya bagaimana? Jadi ada seorang yang berasal dari Palestina. Siapa namanya? Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Dulu dia seorang Nasrani, Pak. Kenapa? Karena memang Palestina itu yang kemudian hari dibebaskan oleh muslimin di masa Umar, dulu namanya Ilya. Umar membebaskan, menaklukkan, diganti menjadi Baitul Maqdis atau Al-Quds, dan nama itu sekian lama. Baru kemarin ketika si Yahudi mengambil menjadi Yerusalem. Yerusalem itu dari bahasa Ibrani Ur-Salim, itu bahasa Arabnya Darussalam, itu tempat keselamatan, tempat damai, kampung damai Darussalam. Jadi Yerusalem. Tapi jangan lupa nama yang diberikan Allah itu apa? Baitul Maqdis. Maka Umar memberikan nama Baitul Maqdis, tapi di masa itu namanya Elia. Ya. Nah, Tamim Ad-Dari ini profesinya sebagai seorang pelaut. Suatu hari dia berlayar bersama awak kapal beberapa orang. Nah, dia terombang-ambing di lautan, Pak. Nah, dia ini sudah mendengar bahwa ada nabi di Hijaz, dulu namanya Hijaz, Pak. Dulu belum ada Arab Saudi, belum. Hijaz dulu itu mencakup Mekah dan juga Yathrib atau Madinah kemudian hari gitu. Tamim Ad-Dari ini, Pak, tersesat sampai kemudian tiba di sebuah pulau yang dia tidak tahu di pulau apa gitu. Dia menceritakan pengalamannya. Subhanallah, Pak. Tamim Ad-Dari itu
turun dan dia bertemu dengan sosok makhluk yang sangat menakutkan sekali. Dia menyampaikan apa? Bahwa ada yang menanti kamu. Dia ingin tahu informasi, temui. Dalam kondisi takut kan ya udah lari aja. Ada sebuah dair itu apa ya? Rumah ibadah. Ya, dair itu yang menyeramkan kata Tamim Ad-Dari itu di pulau itu. Maka masuk Tamim Ad-Dari, ada sosok makhluk yang belum menceritakan orang ini tangannya dibelenggu gini, pakai rantai, dirantai luar biasa gitu. Dan dia bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Tamim Ad-Dari dan dia membetulkan. Kesimpulannya apa? Semua itu nanti akan terjadi. Kalau sudah terjadi berarti munculnya atau aku ini akan keluar, akan dilepaskan ikatanku, dan itulah saat puncak fitnah ada di muka bumi ini. Siapa orang ini, Pak? Itulah Al-Masih Ad-Dajjal. Kan dia nggak tahu, Pak. Ini siapa? Penasaran kan? Maka dia langsung, karena di antara pertanyaannya itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Apa di antaranya? Dajjal bertanya begini. Yang pertama tentang kurma baisan. Ini kurma ada di Palestina, Pak. Alhamdulillah saya lumayan sering ke sana lah sekarang ini. Setahun bisa 3 kali ke sana, Pak. Saya melihat langsung fenomena ini, Pak. Bapak bisa lihat di Instagram atau TikTok saya punya TikTok untuk dakwah, Pak, untuk dakwah. Bisa dilihat nanti. Saya sengaja rekam tuh kurma baisan, Danau Tiberias, ya, sengaja. Ya. Kenapa? Karena itu ada kaitan dengan Dajjal. Ya. Nah, dia bertanya tentang kurma baisan. Kata Tamim Ad-Dari, apa yang kau ingin tanyakan? Dajjal bertanya, Pak, masih berbuah enggak? Masih. Nanti akan habis, tidak akan berbuah lagi. Dan memang benar, Pak, bukan tidak, sekarang masih ada, cuma udah jarang. Yang banyak tuh kurma majul sekarang. Majul itu yang gede. Itu kan kurma khas Yeriko, ya, yang kemudian juga di Yordan juga ada, dan padahal itu asalnya di Yeriko, itu asalnya itu di sana tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi bukan di Baitul Laham, bukan, tapi di Yeriko itu. Kenapa? Karena sesuai dengan Quran. Di musim panas kurma berbuah dekat sungai, banyak pohon kurma. Gak ada kurma di Yerusalem, itu kan bukit, Pak. Gak ada pohon kurma, dingin di sana itu. Musim panas saja itu, sedang musim panas, Pak. Saya kemarin ke sana bulan Juni itu, kan mulai panas. Itu di Baitul Maqdis masih sejuk, Pak. Bahkan pernah saya ke sana turun salju, dingin sekali. Pernah, luar biasa kalau dingin sampai minus. Nabi Isa kan disebutkan lahir di saat kurma berbuah. Apa mungkin kurma berbuah di musim dingin? Ya mungkin. Ini saja sudah bagian dari yang bisa kita, ya, jadikan hujah batilnya akidah orang Nasrani, betul tidak? Iya, Pak. Ya, sekarang alhamdulillah sudah mulai muncul para pelanjut lah, para ustadz muda yang sekarang fokus mendalami tentang kristologi, dan dia diskusi lah, dialog dengan orang-orang yang beragama Nasrani, dan banyak yang masuk Islam. Gampang, Pak, mengalihkan hujah mereka itu gampang. Kalau kita punya ilmunya, ya. Dulu ada pendahulu kita namanya Ahmad Dedat, punya murid namanya Zakir Naik. Zakir itu luar biasa, Pak. Kalau sudah tampil, Pak, semua orang-orang yang mendengar beliau itu dari kalangan orang-orang non-muslim, baik orang-orang Nasrani, Buddha, Hindu, Pak, itu mereka masuk Islam banyak, betul tidak?
kecuali Yahudi. Ya Yahudi mah bukan nggak tahu, dia tahu kebenaran, cuma dia nolak. Jangan kan Zakir Naik, kong Nabi aja diingkari, betul tidak? Itu Yahudi, Pak. Ya. Nggak akan dia ngikut gitu. Itu Yahudi begitu. Di zaman Nabi itu Yahudi tidak banyak. Di zaman Nabi lupa yang dakwah Nabi, Pak. Sampai Nabi menyebutkan seandainya 10 Yahudi masuk Islam, wah, udah Islam lah Yahudi semuka bumi ini. Nabi saking apa ya, ngenesnya gitu, ini Yahudi luar biasa. Di zaman Nabi itu bisa dihitung jari yang masuk Islam itu, nggak banyak. Yang terkenal siapa namanya? Imran bin Husain, yang ketika masuk Islam berubah menjadi Abdullah bin Salam namanya. Ya, dia tokoh Yahudi, berisiko masuk Islam itu dihujatnya luar biasa. Ya, itu Abdullah bin Salam. Ada yang lainnya, tidak banyak. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran. Cuman irinya itu, dengkinya itu, Pak. Kesombongannya itu, dia nggak mau ikut Muhammad yang dia yakini dari keturunan Ismail, putra Ibrahim dari Hajar. Hajar itu kan budak, dan dia inginnya yang menjadi penutup para nabi itu dari Ishak. Iya, dari Ishak, dari Sarah, bangsawan Bani Israel gitu loh. Inginnya begitu. Dia menolak. Yang kedua tentang kurma, tentang air mata zughur. Ini mata air, kok air mata air ya. Di negeri Syam ini. Ini juga sudah tidak ada sekarang. Dan Danau Tiberias. Kata Dajjal, apa yang masih airnya masih banyak? Apa kata Tamim Ad-Dari? Airnya masih ada, nanti akan menyusut. Jadi kalimat hampir habis itu bukan habis, menyusut, Pak. Yang dulunya banyak menyusut. Dan saya langsung menyaksikan. Saya kalau ke Palestina bawa jamaah ke Al-Aqsa, saya menyempatkan. Memang tidak banyak yang mau ke sana, tidak mudah, Pak. Karena sekarang masuk wilayah Israel itu. Ya kalau kita mencoba, saya bilang hanya sekedar ingin ke sana saja. Boleh. Ya, nah, saya ke sana karena saya kalau ke sana agak lama di Baitul Maqdis, bisa sampai 4-5 hari itu maksimal. Kalau yang lain memang kadang-kadang sehari 2 hari gitu. Saya ingin keliling aja tuh. Nah, saya berkali-kali ke Danau Tiberias, airnya masih ada, cuman menyusut. Orang yang nggak paham, oh masih banyak loh. Harus tahu dulu kayak gimana itu Tiberias itu yang disebutkan di hadis itu. Silakan lihat di TikTok saya ya, Roni Abdul Fattah, itu ada. Saya rekam langsung kemarin, terbaru kemarin. Update ya. Kenapa? Karena nanti yang akan meminum habis itu siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Jadi Dajjal kalau itu bukan habis, menyusut airnya, menyusut. Yang menghabis itu Ya'juj Ma'juj. Ya. Harus paham benar dengan hadis ini. Nah, hadirin sekalian, maka disebutkan seperti apa? Ini dia, Pak. Fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dair fa idza fihi a'dhamu insan. Ini kalimat jadi. Jadi manusia tapi besar. Ra'aynahu qad khalqan wa asadduhu withaqan majmu'atun yada ila unuqi ma baina rukbatai ila ka'bai bil hadid. Bukan besar raksasa, bukan, orang itu besar tidak seperti kebanyakan orang lagi. Orangnya gede gitu, gemuk, besar. Nanti dari sana diceritakan ciri-cirinya, Pak. Nah, karena dia penasaran, ya, maka dia datang. Kondisi takut, dia
langsung naik kapal lagi. Dia menuju sekarang tidak pulang ke Palestina, tapi kemana? Ke Arab, ke Madinah. Mendarat, berlabuh, dia langsung menemui Nabi di Madinah. Ketika itu Nabi baru beres sholat maghrib. Datang Tamim Ad-Dari, masih Nasrani. Nabi menerima. Kata rawi hadis ini, Fatimah binti Qais dan yang lainnya, ini kok Nabi lama sekali, tidak langsung azan ini sudah, tapi sholatnya nggak langsung gitu. Azan ini kemana kan Isya, tapi sholatnya lama. Kan berarti nunggu kan? Mungkin kita pernah juga gitu ya, karena kondisi darurat, azan dulu aja, karena mungkin tabligh akbar orangnya jarang-jarang kita undang, sayang gitu ya. Masih ceramah, orang kan pada datang tuh. Gak ada apa, belum iqamah. Oh, ada hal penting. Nabi keluar dari rumahnya. Kata Nabi, komat. Nanti beres sholat tetap ya, jangan bubar kalian. Ada hal penting. Nah gitu. Maka beres sholat Isya, Nabi menyampaikan, kalian tetap di tempat kalian. Ini ada yang luar biasa. Nabi ceritakan, aku kedatangan tamu nih. Disebutkan ini orangnya. Dia sekarang sudah masuk Islam. Tamim Ad-Dari masuk Islam, sahabat yang soleh, banyak menyampaikan hadis kepada kita. Dia cerita, nah apa yang paling penting Pak? Nih, di akhirnya Nabi itu memverifikasi. Apa kata Nabi yang mulia? Bahwa Tamim Ad-Dari bertemu dengan Al-Masihud Dajjal di sebuah tempat yang sering aku sampaikan kepada kalian. Ya. Apa intinya? Yang disampaikan Tamim Ad-Dari sesuai dengan yang aku sampaikan kepada kalian. Maka kata Fatimah binti Qais, Nabi memukulkan tongkat pendek ke mimbar. Inilah Thayyibah, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah. Maksudnya Madinah. Maksudnya apa? Karena Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Ya. Nabi yang mulia menyebutkan, dia akan datang 40 hari 40 malam. Satu hari pertama laksana 1 tahun, 1 hari kedua bagikan 1 bulan, hari ketiga laksana 1 pekan, sisanya sama seperti hari-hari kalian. Berarti 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Detail sekali Nabi sebutkan. Nabi itu kan diberikan wahyu, Nabi ceritakan semuanya. Ya. Kata Nabi yang mulia, apa yang dikatakan Tamim membuatku takjub, ceritanya sama seperti yang aku ceritakan pada kalian tentang Dajjal, Madinah dan Mekah. Kenapa disebut? Karena ini tempat yang tidak akan bisa dimasuki Al-Masihud Dajjal. Ini hadis Imam Muslim. Hadirin sekalian, kita lihat. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Dajjal itu insan, ya manusia Pak. Bukan jin manusia, ya. Dia anak cucu Adam, tapi bukan sembarang manusia, sebagaimana manusia pada umumnya, karena dia memiliki keluar biasaan. Pertama apa? Orangnya besar, tapi bukan raksasa, jangan salah Pak ya. Seperti kita saja, cuma dia besar gitu. Fisik. Yang kedua, berusia panjang. Bayangkan, sampai sekarang masih ada tidak Dajjal? Masih ada. Nabi menceritakan sudah ada. Sebelum Nabi juga sudah ada. Bagi Allah mudah tidak Pak? Oh mudah bagi Allah. Contoh apalagi yang panjang umurnya, Ya'juj, Ma'juj masih ada sampai sekarang Pak. Dulu saja Ashabul Kahfi Allah tidurkan berapa lama itu? 309 tahun. Bagi Allah mudah tidak? Mudah. Ya. Siapa lagi yang dipanjangkan umur? Iblis itu panjang umur itu. Iblis itu panjang umurnya. Iblis itu dari semenjak Allah ciptakan Adam, itu mbahnya setan, masih ada sekarang tidak? Masih ada sampai kapan? Menjelang kiamat. Masih ada tuh si iblis itu. Jadi ada beberapa makhluk yang Allah panjangkan usianya. Termasuk Dajjal ini panjang usianya. Ya. Yang ketiga, diizinkan Allah Ta'ala memprediksi beberapa hal yang akan terjadi di masa depan. Ini Dajjal ya.
sebagai oknum yang kita dalam surat berdoa, ya, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Nah, ini maksudnya dajjal ini puncak fitnah. Ustadz, kenapa dikatakan puncak fitnah? Memang apa fitnah yang dibawa? Hadirin sekalian, fitnah yang dibawa apa? Ini dia, Pak, yang paling penting. Dia mengaku sebagai Tuhan. Ini dia, Pak. Ini fitnahnya. Mengaku dirinya sebagai Rob. Itu yang paling penting, Pak. Dan dia diizinkan Allah mengaku Rob itu punya banyak kesaktian. Ya, izin Allah, sihir. Nah, saya mau tanya, di Quran disebutkan sebelum Dajjal nanti muncul sudah ada manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, betul tidak? Ada tidak? Siapa di antaranya? Fir'aun yang terkenal di zaman Nabi Musa, betul. Sebelumnya ada, Pak. Siapa? Sebelum Fir'aun ada yang ngaku Tuhan juga. Siapa? Disebut di Quran. Namrud. Di zaman siapa itu? Nabi Ibrahim. Sama ngaku Tuhan juga. Namrud ngaku Tuhan itu dia gak punya kesaktian hanya karena dia raja, punya kekuasaan segenahna gitu. Fir'aun di zaman Nabi Musa gak punya dia kesaktian, dia raja, Pak. Ya. Tetapi nanti si Dajjal ini diberi kesaktian. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, izin Allah tentunya sebagai ujian. Dan dia akan membawa fitnah, surganya neraka, nerakanya surga. Maksudnya apa? Dia akan mengiming-imingi, Pak, dengan keindahan fitnah dunia itu. Banyak orang yang tersesat, oh ini surga, padahal itu menjerumuskan ke neraka gitu. Ya. Nerakanya itu surganya. Dan dia berkolaborasi dengan setan dari kalangan jin untuk menyesatkan manusia. Kenapa? Karena target dia adalah merontokkan iman orang-orang muslim yang nanggung keimanannya, Pak. Ya. Nah, sekarang sajalah, jangankan Dajjal keluar, Pak. Sekarang saja, Pak, baru muncul para pemimpin yang banyak menebar janji, betul tidak? Entah di manalah sanggup. Udah jelas kita tahu seperti apa gitu. Tapi percaya aja, betul tidak? Percaya, Pak. Terhipnotis. Kasihan umat ini, betul tidak? Ada yang begitu. Para dukun ada tidak? Bahkan dulu pernah ada, pas sempat tahun 2015-an itu viral. Seorang Pak, dia dukun loh, Pak. Dukun itu mah asli. Siapa namanya itu? Kanjeng Dimas atau Dimas Kanjeng, saya agak ketuker. Siapa namanya, Pak? Yang bisa menggandakan duit, ya kan? Kanjeng Dimas, betul tidak? Bapak pernah tahu berita ini? Viral kan? Pertanyaan, ada yang percaya dan ikut sama dia tidak? Ada tidak? Ada. Siapa? Pejabat. Bahkan tokoh perempuan, doktor, PhD, Pak. Dia juga pengurus MUI, Pak. Namanya Marwah Daud Ibrahim. Sekarang entah kemana beliau. Kasihan. Saya dulu sangat kagum kepada beliau, Pak. Pemikirannya luar biasa. Ketika tahu betapa imannya itu gitu ya, kasihan sekali, Pak. Dia bebeakan membela si Kanjeng Dimas tadi gitu. Oh ini karomah, sihir disebut karomah, bayangin, Pak. Korbannya banyak sekali kan, banyak. Jadi orang nyimpen duit, Pak, 1 miliar jadi 1 triliun. Kemana akal sehatnya, betul tidak?
Ada pengusaha di Makassar ya, yang diajak beliau itu kaya raya Pak. Ratusan miliar dia berikan, harapannya nanti akan jadi banyak. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Pendusta, betul tidak? Tapi ketika ini sedang viral, muncul Ahok, nah gitu kan. Jadi ini tenggelam Pak. Itu kan berdekatan dengan peristiwa 2/2 baheula Pak. Itu ieu heula nu muncul teh. Ya, dan ternyata itu kalau dibongkar sampai situ, sampai ke akar-akar akan banyak pejabat yang terkena Pak. Jadi udah beresin, tutup. Ngarakeun banyak pejabat yang terkena, betul tidak? Iya Pak. Itu baru dukun ngaku bisa mengadakan duit, percaya, betul tidak? Percaya, kita percaya loh Pak. Orang tuh percaya gitu. Kabayang tidak kalau nanti Dajjal muncul dengan segala macam kesaktiannya, sementara iman kita ini iman yang tipis, bagaimana Pak? Wah, ngeri sekali. Itu puncak fitnahnya itu Pak. Ya. Ujian yang berat untuk kita di akhir zaman nanti. Ngaku Tuhan, diberi kesaktian. Loh sekarang orang-orang yang punya kesaktian, yang pandai ngomong, banyak pengikutnya Pak. Betul tidak? Makanya di sini penting sekali kita memahami tentang fitnah ini. Oke, karena terbatasnya waktu Pak, sebagai penutup ya. Solusi untuk melindungi diri dari dan keluarga dari fitnah al-Masih Dajjal apa? Yang pertama itu ini Pak. Iman tauhid yang siddiq dan istiqomah yang benar, iman dan tauhid yang benar. Itu paling penting itu. Yang kedua ada amalan-amalan praktis yang Nabi sebutkan, ada amalannya Pak. Oke, sekarang kita lihat tentang keimanan. Nabi mengingatkan, in yakhruj wa ana fikum wa fa ana hajijuhu dunakum wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Jika Dajjal telah muncul di antara kalian sedang aku masih bersama kalian, maka cukup aku yang membela kalian dari Dajjal. Tapi kalau aku sudah tiada, kalianlah yang harus berjuang menyelamatkan diri kalian. Maksudnya apa? Keimanan itu. Dan Allah sebagai yang maksudnya apa, yang menggantikan, yang akan menjaga kalian gitu ya. Maka penting kita memahami la ilaha illallah. Betul tidak Pak? Ini kalimat yang luar biasa Pak. Dengan kata lain, berjuanglah menjadi ahlul iman di akhir zaman. Sekarang kita lihat Pak, amal-amal praktis apa saja. Ini amal-amalnya Pak. Yang pertama apa? Yang Nabi ajarkan ya. Yang pertama, doa saat tasyahud akhir, jangan dianggap enteng doa ini Pak. Nabi yang mulia menyampaikan, iza tasyahada ahadukum falyasta'idz billah min arba. Jika salah seorang di antara kalian tasyahud, hendaklah kalian minta kepada Allah perlindungan dari 4 hal. Apa di antaranya? Ada wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kita bacain. Ya. Kita bacain, ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, bersembunyi menghindar berjumpa dengan Dajjal, termasuk fitnah-fitnahnya Pak. Ini Nabi yang mulia menyampaikan, man sami'a bid dajjal falyana anhu. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, adalah dia berupaya menjauh darinya. Kenapa? Ada orang yang merasa hebat imannya Pak. Dia ketemu rontok imannya seketika. Bahkan dia menjadi pengikut Dajjal dan dia tidak akan pernah bisa tobat sampai akhir hayatnya. Ngeri tidak? Saking dasar subhatnya Pak. Nggak boleh. Yang kita sekarang Pak, jangan main-main dengan aliran sesat, betul tidak? Ada orang yang tugas tapi kemudian dia mencoba dekat, dia nggak ngukur dirinya seperti apa, terkena subhat, akhirnya ikut akhirnya Pak. Ya. Kamu Dajjal gitu kan. Itu Nabi ingatkan, jangan. Ada orang merasa kuat iman, bertemu rontok seketika imannya Pak. Ya. Yang ketiga, menghafal 10 ayat minimal di awal atau di akhir Al-Kahfi. Ini hadisnya. Man hafidhu asra ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, dia akan terlindung dari fitnah dajjal atau di akhir. Itu minimal. Ustaz, bagaimana kalau semua lebih bagus? Semua Al-Kahfi kita hafalkan lebih bagus, minimal 10 ayat. Kenapa surat ini kan
di antara surat yang dianjurkan untuk dibaca, ditadaburi setiap malam Jumat dan hari Jumat, betul tidak? Agar kita mengingat, karena ini surat luar biasa, Pak. Isinya tentang tadi ya, fitnah. Karena Dajjal akan datang dengan 4 fitnah tadi itu. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah ilmu. Nah ini itu ada di Al-Kahfi semua. Ya, diingatkan kita gitu ya. Yang terakhir apa, Pak? Tinggal di Mekah atau Madinah. Ini rada saja. Kita lihat hadisnya, Pak. Tidak ada negeri di dunia melainkan akan dipijak, dilanda oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Atapani kira-kira didatangi mual, Pak? Ya, di sini didatangi mual. Didatangi, Pak. Berdasarkan hadis ini ya, semua didatangi oleh Dajjal. Ya. Kecuali Mekah dan wa fi riwayatin dan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena di setiap penghujung jalan lereng bukitnya dijaga oleh para malaikat. Ya, begitu. Ya, nggak akan pernah bisa. Tetapi dari semua ini yang paling penting iman dan tauhid. Kita mau tinggal di Mekah ke lamun berperilaku seperti Abu Jahal, kita bakal keluar sorangan, mau betah gitu. Ketika muncul fitnah itu. Ya. Mau kita tinggal di Madinah sekalipun kalau iman bermasalah tetap juga akan keluar juga. Tentu yang paling aman imannya kokoh tinggal di sana, betul tidak, itu yang paling dahsyat. Kita beriman ini akan terjadi nanti. Artinya apa? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem yang sekarang kita berada di dalamnya, kita kenali dulu karena ini saling berkaitan, Pak. Ya. Orang Yahudi itu meyakini dia akan muncul dengan nama lain. Kata mereka apa namanya, Pak? Namanya ya Al-Masih ibn Dawud, the Messiah. Dia akan turun nanti. Di mana? Di sebuah tempat yang bernama Lud. Itu keyakinan mereka, Pak. Ada monumennya, gerbang. Dari dulu ini kota tua sekali, Pak. Sebelum Islam datang sudah ada namanya Madinatul Lud. Sekarang masih Lud namanya. Cuma sekarang masuk direbut oleh Israel, penjajah itu. Itu ada di gerbangnya, Pak. Tempat yang sangat dijaga sekali. Babul Lud. Mereka meyakini kenapa kok masih ada, bahkan itu dihormati benar karena dia meyakini nanti akan turun Al-Masih bin Dawud yang akan memimpin mereka menguasai bumi kembali. Itu akidah orang Yahudi. Maka sekarang mereka sedang berjuang itu. Kenapa ingin Palestina? Tapi kita meyakini bahwa Dajjal akan dibunuh di Babul Lud. Yang bunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita lebih dalam di pembahasan berikutnya. Nasrani punya akidah juga gitu. Nah, ini luar biasa, punya keyakinan. Nah, kita harus yakin yang benar keyakinan muslimin. Karena semua nabi dan rasul itu tidak ada yang terpisahkan, sama. Membawa tauhid, agamanya Islam, betul tidak? Itu sama, Pak. Sementara kita tahu bagaimana keyakinan orang-orang Yahudi, betul tidak? Karena Yahudi kan berdiskusi kepada suku, betul tidak? Nasrani kan kepada Nazaret, tempat. Tapi Islam kan ajaran, bukan agama Arab, agama Muhammadi, tidak. Tapi Islam itu ajaran. Karena semua nabi rasul bawa Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, kita harus tegas, Pak. Agama yang dibawa para nabi rasul hanya satu, Islam. Ya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Mohon maaf kalau terburu-buru karena waktunya. Intinya tema kita pada pagi hari ini adalah membahas Dajjal sebagai puncak fitnah. Yang sering kita baca di dalam sholat kita, Al-Masih Ad-Dajjal tidak lain tidak bukan, itu adalah oknum sosok makhluk yang akan muncul di penghujung akhir zaman membawa sihir yang akan merontokkan iman orang-orang yang imannya lemah. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah jaga diri kita, keluarga dan anak cucu kita dari Al-Masihud Dajjal, dari fitnah. Allah alam bisawab.
Jam 6 Ustaz, cukup ya. Kalau ada pertanyaan bolehlah silakan. Baik. Satu atau dua. Terima kasih jazakallah Ustaz atas materinya. Baik, jamaah sekalian, mungkin di sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali disampaikan ada kesempatan mungkin 3 penanya. Yang pertama mungkin Pak Haji Martono, yang kedua Pak Haji Yusuf, dan satu lagi oh baik. Ustaz mau tanya, Silakan. secara bahasa ini apa ada hubungannya kata Al-Masih ini dengan Isa Al-Masih? Baik. Terima kasih, itu aja. Langsung Ustaz. Bagus pertanyaannya. Ada Al-Masihud Dajjal, ada Isa ibn Maryam Al-Masih. Ya. Al-Masih Ad-Dajjal itu apa maknanya? Maknanya apa? Kata Nabi yang mulia, dikatakan Al-Masih, ada yang menyampaikan karena salah satu matanya mamsuhul ain, terhapus. Ya, buta sebelah fisiknya itu. Pecak sebelah. Nabi sebutkan. Tadi tidak sempat karena memang waktunya ya. Kenapa Nabi sedetail itu? Karena dia muncul di sini, di umat ini. Nabi yang dulu itu tidak detail, global saja. Nabi Muhammad detail menceritakannya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus meyakini itu. Para ulama kita banyak menuturkan itu semua. Itu Al-Masih. Jadi salah satu matanya pecak terhapus, buta, Al-Masih, mamsuhul ain. Yang kedua, ketika dia muncul, dia akan menghapuskan iman orang-orang yang lemah imannya, rontok seketika dengan Dajjal itu. Ya. Nah, yang paling kuat yang mana? Dua-duanya dipakai oleh para ulama kita. Jadi katakan Al-Masihud Dajjal itu karena Al-Masihud Dajjal dia kalau hadir rontok iman orang-orang yang imannya nanggung, Pak. Seketika rontok imannya itu. Ngeri tidak? Ngeri. Percaya dia menyembah kepada Dajjal. Jangan main-main, Pak. Saking dahsyat fitnahnya gitu. Dia diberikan oleh Allah kemampuan sihir yang luar biasa. Ya, ngeri lah. Yang kedua, tentang Isa ibn Maryam Al-Masih. Apa maksudnya? Al-Masih di sana adalah karena Nabi Isa diberikan mukjizat, mengusap orang yang sakit, apapun sakitnya, sembuh izin Allah. Tidak hanya menyembuhkan sakit, orang yang mati diusap sama Isa ibn Maryam, izin Allah bisa hidup lagi. Itu mukjizat Nabi Isa. Dikatakan Al-Masih Isa ibn Maryam. Itu Pak ya, ini dua perbedaannya. Jadi yang pertama, kalau untuk Dajjal dia maknanya terhapus matanya dan dia akan muncul membawa fitnah yang mengakibatkan rontok iman orang-orang yang nanggung imannya. Untuk Isa ibn Maryam dia diberikan mukjizat, menyembuhkan yang sakit dengan sekali usapan dan menghidupkan orang yang mati sebagai mukjizat. Itu yang kita dapatkan dari keterangan Nabi dan para ulama menjelaskan itu. Allah a'lam bishawab. Betul bahasa Arab itu unik, Pak. Satu kata bisa berlawanan maknanya. Nah, ini kalau bahasa Arabnya baru belajar nahwu shorof saja susah. Tapi kalau sudah belajar balaghahnya, ma'ani udah dalam itu kita akan paham, Pak. Kalau masih dasar belum nyampe ke sana. Bahasa Arab itu luas sekali. Jadi satu kata itu bisa banyak makna, Pak. Bahkan konteks penerapan kalimatnya pun harus paham kita. Dia saling berlawanan. Itu bahasa Arab tuh uniknya begitu. Jadi harus kembali kepada bahasa, dan tidak hanya bahasa, tetapi tadi para ulama seperti apa menjelaskan. Karena kita terbatas. Jadi kita biar selamat kembali kepada ulama yang punya otoritas di bidang keilmuan itu. Kalau kita kaji masih itu mana? Tidak keluar dari itu mana? Allah a'lam bishawab. Masih ada, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul Ustaz, kita membicarakan Dajjal dan Yahudi ini hanya di lingkungan masjid dan masjid taklim yang mengganggu eksistensi Islam, keislaman kita ini.
Tapi di masyarakat umum di luar yang tadi itu justru bukan masalah Dajjal dan Yahudi, tapi maaf ya, komunisme, Ustaz. Komunis, baik. Ya, komunisme yang mengganggu Islam ini. Apakah oknum atau kesisteman yang ada itu disebut atau identik dengan Dajjal? Enggak. Betul. Gitu. Atau komunis ini identik dengan Yahudi? Tidak gitu. Baik. Demikian Ustaz, terima kasih. Hadirin sekalian, munculnya isme itu di abad ke-19. Sekularisme, komunisme, liberalisme, semua isme yang sekarang muncul di era modern itu siapa? Yahudi yang buat itu. Semua Yahudi. Komunisme itu yang buat siapa? Karl Marx. Ya kan? Nanti ada pelanjutnya siapa namanya? Stalin. Dan masih banyak lagi. Siapa Karl Marx itu, Pak? Yahudi ekstrim, Yahudi itu, Pak. Yahudi. Allah takdirkan begitu gitu. Yahudi ini buat itu Yahudi ekstrim, Pak. Silakan dibaca biografi si Karl Marx ini gitu. Dia buat sistem itu. Kemudian apa lagi, Pak? Liberalisme, termasuk sistem ekonomi kapitalis pun yang buat itu Yahudi semua atau ke Yahudi semua, Pak. Ya, Yahudi, Pak. Sama, nanti kita akan bahas tentang sistem Dajjal. Nah, ini dalam masalah ideologi gitu. Kan nanti baik ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya dan yang lainnya itu, Pak, itu semua sudah ada nilai-nilai Dajjal di dalamnya, Pak. Saat ini kita hidup di sana. Ya, dan sudah Nabi sampaikan. Jadi termasuk munculnya ideologi komunisme itu bagian dari sistem Dajjal. Jadi kajiannya nanti saja. Betul, next lebih detail insyaallah. Jadi itu adalah Dajjal yang sebagai sistem mungkin bulan depan besok. Insyaallah. Maka satu lagi karena waktunya sudah, ya mungkin Pak Haji Asep. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar beberapa ustadz mengatakan bahwa Samiri dan Yudas Iskariot itu Siapa? Samiri Dan Yudas Iskariot. oke. Nah itu Dajjal juga Ustadz. Baik. Ada ya. Terus Kan ada lagi namanya siapa? Ibnu Sayyad yang dianggap Dajjal ya di zaman Nabi ya. iya, dan bukan analogi ya. Dikatakan Rasul kan 40 hari ya. Nah itu maksudnya tuh seperti apa Ustadz? Maksudnya Baik. satu. Ya itu. Karena Samiri itu kan Bani Israel ya, yang menyembah sapi itu ya. Nah itu Baik. kan dari zaman kapan itu Ustadz ya? Baik. Terima kasih. Ya, yang pertama, Pak, untuk Samiri jelas sekali ada Samiri itu dia orang Kipti aslinya yang dia bergabung dengan barisan Bani Israel ketika meninggalkan Mesir dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam di sebuah tempat yang bernama Jabal Musa sekarang atau Bukit Tur Sinai. Itu perbatasan ke Palestina. Saya sering mampir ke sana karena masih ada jejaknya Bukit Tur Sinai. Nah, ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu, Pak, ya kan, naik ke Bukit Tur Sinai 40 hari 40 malam itu, beliau menitipkan umatnya Bani Israel yang baru dibawa dari Mesir, yang dikejar Firaun dan tenggelam Firaunnya itu oleh Nabi Harun kakaknya. Beliau naik ke bukit, dapat wahyu di sana. Nah, Nabi Harun tidak seperti Nabi Musa. Dia tegas, Pak, pisaunya besar. Sekali nyabok ya langsung maut gitu kan. Nabi Musa begitu. Pisaunya besar. Kenapa besar, Pak? Itu ada sebabnya kan. Nabi Musa teh anak angkatnya Firaun baheula teh. Ya kan, anak angkat Firaun kan. Di istananya 40 tahun tinggalnya, Pak. Cing mun anak raja gimana makannya? Oh, enak atuh, Pak.
Nabi Musa itu di sana Fir'aun tinggalnya kan, dijadikan anak angkat kan oleh Fir'aun itu kan. Nah, gitu. Nah, si Samiri muncul, Pak. Dia memanfaatkan kondisi tidak ada Nabi Musa. Dia tahu Nabi Harunnya enggak setegas Nabi Musa. Dia menyelesaikan Bani Israel. Dia membuat patung anak sapi dari emas. Ya. Di nama Samiri ada di surat Al-A'raf dan surat Toha disebutkan namanya. Apa dia Dajjal? Bukan. Sepakat, bukan Dajjal. Dia Samiri saja sebagai seorang tukang sihir. Bagaimana? Siapa yang meyakini Samiri itu Dajjal? Ada salah seorang tokoh lah yang dia bukan ulama yang mendalam ilmunya, dan itu ditolak oleh para ulama di seluruh negeri. Ya, itu Samiri ya. Jadi dia kenapa? Dihukum oleh Allah, sapinya itu dibakar, Nabi Musa dibuang ke Laut Merah. Dihukum oleh Allah si Samirinya ini sampai dia mati. Dia tidak boleh dengan manusia berhubungan segala. Itu hukumannya ya, di surat Toha adanya. Itu singkatnya tentang Samiri. Nanti kita bahas lebih dalam ke depan. Yang kedua, ada lagi di zaman Nabi itu namanya Ibnu Sayyad, yang mirip seperti Dajjal. Umar tuh hampir mau membunuh. Ya Rasul, akan aku bunuh dia Dajjal, kata Umar. Kata Nabi, ya Umar, kalau dia Dajjal, kamu gak bisa bunuh dia. Karena yang Allah takdirkan membunuh itu Nabi Isa. Gak mungkin. Jadi sahabat tuh subhat, jadi bingung gitu. Ini siapa orang anak ini gitu kan? Termasuk Nabi juga sama, Pak. Tapi dengan datangnya ini kan kejadian ini sebelum tadi Al-Jasasa itu. Ketika datang Tamim Ad-Dari gitu loh, menceritakan, Nabi menegaskan itu yang sesuai. Karena Nabi menyampaikan, makanya yang sebelumnya kisah Indonesia itu terverifikasi ku hadis ini sudah itu bukan Dajjal, ini Dajjal itu gitu. Gitu Pak. Jadi Dajjal itu adalah tadi sosok manusia yang belum muncul, tapi dia sudah ada, Pak, sudah ada. Ya. Jadi dia bukan Samiri, termasuk bukan Judas Iskariot, itu bukan. Ya. Ini kesepakatan para ulama. Ya kalau kita mencocok-cocokkan bisa-bisa saja. Ya sesuaikan, tapi kan kita perlu nas itu ya. Ada namanya buku Muhammad Isa Dawud, Pak. Dia seorang wartawan. Dia bikin buku dialog dengan jin muslim, termasuk tentang Dajjal tadi. Dajjal dari segitiga Bermuda itu kan. Itu buku itu yang menjadi rujukannya. Dan itu banyak hadis maudhu, banyak kisah Israiliyat yang ditolak oleh para ulama. Itu Pak ya. Ini kan masalah keyakinan nih. Maka saya katakan kita harus benar-benar menyikapinya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Samiri bukan Dajjal yang dimaksudkan, termasuk apa? Judas Iskariot. Karena dia dirantai, diikat dia itu, dan nanti akan muncul di penghujung akhir zaman. Nabi memverifikasi dengan munculnya kisah Tamim Ad-Dari Al-Jasasah. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Oh, silakan Ustaz. Wah, ini bisa sampai jam 11 ya. Daurah. Dekatin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini keyakinan saya yang saya dapatkan. Ya, Dajjal itu ada, dan dia dirantai dan ditanam di bawah Gunung Qauf. Nah, ini yang saya dapatkan sejak saya kecil. Nah, didekatkan Pak, biar didekat, didekatkan. Nah itu. Dajjal ini berpengaruh walaupun dia dirantai kepada manusia. Ya, apa tuh dengan cara-caranya itu dia akan sampai ke akhir zaman. Dia akan muncul di akhir zaman menjelang kiamat dan turun Nabi Isa. Yang bisa mengalahkan Dajjal itu adalah Nabi Isa. Nah itu. Nah, yang saya pertama, sejak kapan Dajjal itu, manusia Dajjal ini berada? Apakah dari zaman Nabi? Baik. Mana ya? Baik. Nah itu. Kemudian yang saya pendapat ini, apakah kira-kira dengan penjelasan Ustadz ini mendekati nggak, atau memang saya dapat sejak saya kecil? Baik. Saya di pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Langsung saja Pak ya. Iya, yang pertama memang di hadis tadi nggak disebutkan di mana pulaunya, tapi para ilmuwan meneliti. Sama seperti Ya'juj Ma'juj, bahkan nggak disebutin. Tetapi nanti di zaman Daulah Bani Abbasiyah, sang khalifah pernah mengutus, karena dia bermimpi gitu loh, diutus tuh para ahli, dan kesimpulan di zaman itu
di mana adanya apa? Tempat dikurungnya Ya'juj Ma'juj itu, ya, dia karena dia khalifah kirim semua ahli, dikumpulkan ulamanya, ahli geografi semua ingin tahu seperti apa, kan di Quran ada kan disebutkan itu di pegunungan Kaukasus, di mana itu di mana di dekat Rusia apa, di pegunungan Kaukasus itu kan gunungnya tinggi sekali itu kan pendapat dari para ilmuwan yang diutus Khalifah Bani Abbasiyah. Apakah benar? Wallahu alam. Satu. Yang kedua, sama Dajjal juga, Pak. Disebutkan di sebuah pulau yang tadi Bapak sebutkan. Bahkan ada beberapa. Karena disebutkan kan antara pulau Yaman, negeri Yaman, dan itu ada pulau. Apakah itu? Wallahu alam bisawab. Jadi kalau sekedar kita berhipotesa boleh-boleh saja. Tetapi meyakini karena Nabi tidak menyebutkan di mana, wallahu alam. Tadi apakah pengaruh? Betul, sangat mungkin berpengaruh. Walaupun dia belum berpengaruh. Mungkin sekarang belum muncul, belum bisa, tapi pemikirannya gitu kan, ide-idenya boleh jadi itu sangat mungkin itu. Ya, orang-orang tertentu dia ngumpul bersama si Dajjal ini gitu ya. Ya rapat penting gitu. Bisa aja kan seperti itu, dia punya pengaruh yang luar biasa, terutama orang-orang Yahudi itu, Pak. Kita meyakini itu, tapi apakah dia sudah keluar? Belum. Dianya belum keluar, belum Allah izinkan. Belum Allah izinkan keluar, Pak. Ya. Jadi apakah di pulau tertentu memang benar, di mana Nabi tidak menyebutkan, maka kita tidak bisa memastikan. Hipotesa boleh saja, sebagaimana tadi di zaman Abbasiyah ketika Ya'juj Ma'juj dikurung di sebuah dua pegunungan yang dicor oleh besi, ya kan, tembaga dicor kan, itu temboknya bukan dari cor beton, kesik yang batu koral, bukan, tapi dari apa, dari besi, dari tembaga, gitu kan. Di mana? Nah itu diperkirakan Kaukasus itu penelitian bisa benar bisa salah. Yang jelas dia belum Allah izinkan bisa keluar, kelihatan. Gitu Pak ya. Allah alam bisawab. Baik, alhamdulillah. Jadi kira-kira Dajjal itu sudah keluar 1400 tahun yang lalu saja, semenjak dari Oh saya lupa tadi satu lagi. Kapan muncul? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi sebutkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi sebutkan yang pertama kali menginginkan itu Nabi Nuh alaihissalam. Karena Dajjal nasabnya sampai kepada Yafith, putra Nuh juga, Pak. Kan Nabi Nuh anaknya setelah banjir ada selamat, Sam, Yafith dan Ham. Sam itu nanti menurunkan keturunan bangsa Arab, bangsa Romawi itu, yaitu dari Sam. Ham itu orang-orang berkulit hitam seperti orang-orang Afrika dan yang lainnya itu. Yafith orang-orang Mongol, orang Cina itu Yafith. Dan si Dajjal sama Ya'juj Ma'juj sama nasabnya kepada Yafith. Ini kata Imam Ibnu Katsir, Pak, dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi sudah ada sejak Nabi Nuh saja? Betul, disebutkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Baik, alhamdulillah. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah jam 6 lewat 20 menit, insya Allah kita akan sambung lagi di bulan depan, yang insya Allah kajian silsilah akhir zaman ini sebetulnya panjang ya. Jadi ada tanda-tanda subro, kemudian tanda-tanda wusta dan tanda-tanda kubro, dan salah satunya ini adalah fitnah Dajjal yang insya Allah menurut beliau akan dikupas. Dajjal sebagai oknum, Dajjal sebagai sistem, dan Dajjal sebagai kekuatan goib. Yang insya Allah semua yang kita pelajari bukan sekedar mengetahui, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkannya. Dan mari kita perkuat keinginan kita, dan juga mari kita juga tidak hanya sekedar mengkaji terkait dengan fitnah akhir zaman,